البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terkait dengan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu an, yang Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dia akan diajak bicara oleh Rabbnya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penerjemah antara dirinya dengan Allah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke kanan, ternyata dia tidak mendapati kecuali apa yang telah dia amalkan. Wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Lalu dia melihat ke sebelah kiri, dia tidak melihat kecuali apa yang dia amalkan. Menunjukkan apa? Dia sekarang keadaannya susah. Ada hujah-hujah yang dia tidak tahu apa yang harus dijawabkan kepada Allah, maka dia mencari bantuan. Maka dinukilkan oleh Ibnu Hajar, ini menunjukkan orang ini binasa. Binasa bukan berarti pasti masuk neraka, tetapi apa? Dia tidak mampu untuk mengemukakan alasan ketika Allah bertanya tentang ini dan itu. Sampai disebutkan istilah manil tafata fahuwa halik. Barang siapa menoleh maka dia binasa. Seandainya dia adalah orang yang agamanya lurus dan betul-betul mampu menjawab seluruh pertanyaan Allah, tidak perlu dia menoleh ke kanan ke kiri mencari sesuatu. Tapi ini adalah isyarat dia kebingungan gimana cara menjawab, gimana cara mempertanggungjawabkan yang ini dan itu. Makanya dia ke kanan ke kiri, lihat ini, lihat itu, cari ini, cari itu. Ini menunjukkan orang ini mengalami suatu jenis kebinasaan di dalam apa? Soal jawab tersebut. Allahul musta'an. Kemudian apa? Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illan nar tilqa wajhihi. Lalu dia melihat ke depan lagi, padahal sebelumnya jelas diajak bicara oleh Allah menghadap ke depan. Maka dia tidak melihat kecuali api neraka telah berdekatan dengan wajah dia. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, di sini diambil faedah dekatnya api neraka di padang mahsyar itu. Ketika apa? Memang neraka sudah didekatkan tentunya. Sampai-sampai apa? Disebutkan di sini tilqa wajhi, betul-betul di hadapan dia. Kemudian apa? Disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat-riwayat yang sahihah dan banyak sekali dari jalur-jalur yang sahihah, Rasulullah disebutkan oleh Adi bin Hatim, fa'asyaha biwajhihi anin nar. Rasulullah SAW memalingkan wajah beliau seakan-akan apa? Dari api tersebut. Ini menunjukkan apa? Isyarat Rasulullah sangat khawatir. Jadi ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah itu, betul-betul seakan-akan beliau lihat langsung. Betul-betul ada api di hadapan beliau, kemudian beliau berusaha untuk menghindar. Bagaimana cara menghindarnya? Sementara apinya sudah apa? Sangat dekat. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Maka lindungi diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Kalau di dunia ini mustahil. Sepotong biji kurma, gimana cara kita melindungi diri dari neraka? Biji kurma seberapa? Nggak sampai 1 meter kali 1 meter. Jangankan 1 meter kali 1 meter. Ini adalah apa? Kecil sekali. Tapi ini menunjukkan apa? Yaitu tidak boleh kita meremehkan amal soleh sekecil apapun dia. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, larangan untuk tahqir terhadap amal wa indaqqa. Dilarang kita meremehkan amal soleh maksudnya, ataupun sedekah walaupun itu adalah amalan yang ringan. Kenapa? Karena dia nanti di sisi Allah Ta'ala akan dilipatkan menjadi 700 kali lipat, atau sampai bahkan menjadi lebih besar daripada gunung Uhud, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Dengan itu dia akan terlindungi dari api neraka. Makanya Rasulullah bersabda, apa itu? Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa puasa di jalan Allah sehari saja, Allah akan menjauhkan wajah dia dengan puasa tadi dari api neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Ini amalan ringan, sekitar puasa sehari. Puasa barangkali hanya sampai 12 jam atau semacam itu. Tapi dengan sebab itu dibalas menjadi apa? Jaraknya jauh dari neraka 70 tahun. Ini adalah balasan yang berkali-kali lipat. Oleh karena itulah maka jumhur ulama memustahabkan di hari-hari semacam ini, 10 hari ini kita mengisinya dengan puasa di hari-hari yang kita mampu. Walaupun untuk hari ke-10 tentunya tidak puasa, tapi terutama apa? 8, 9 jangan sampai tertinggal itu. Tapi kalau tidak mampu ya 9, menghapus setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Taib. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya
sedekah itu termasuk melindungi orang dari api neraka. Kenapa? Semakin banyak sedekah, semakin terhapus kesalahan seseorang. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau, ma'ruf hadis Mu'ad bin Jabal, was-shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul al-ma'un nar. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi semakin banyak sedekah, semakin apa? Semakin kesalahan itu digugurkan. Kalau kesalahan gugur, maka apa? Api neraka akan semakin hilang, sebagaimana api itu semakin menghilang ketika diguyur oleh air. Dan ternyata di sini walaupun sedekahnya hanya sepotong biji kurma, ternyata apa? Itu juga bermanfaat untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Makanya jangan heran dengan hadis yang pernah kita lewati, hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang seorang wanita pengemis. Kasihan sahabiat ini, dia sampai mengemis untuk apa? Untuk kedua anak perempuannya itu. Ternyata Aisyah hanya memiliki 3 biji kurma. Maka 1 biji kurma diberikan kepada anak perempuannya yang ini, 1 biji untuk anak yang kedua. Ketika wanita ini ingin memakan yang tinggal satu-satunya kurma itu, ternyata anaknya masih kelaparan. Ya siapa yang gak kelaparan? Sekedar 1 biji kurma. Maka dia bagi 2. Maka ketika diceritakan ke Rasulullah, Rasulullah menyebutkan dengan sebab itu wanita ini selamat dari api neraka. Baik. Kalau kita boleh jadi dalam setahun kurma nggak habis-habis, masih tersimpan terus. Jadi buruk. Iya. Ternyata apa? Itu bermanfaat sekali untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa dan menyelamatkan kita dari api neraka. Baik. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah intinya adalah kita harus takut kepada siksa Allah Ta'ala. Dan dengan sebab itulah hadis ini masuk dalam babul khauf. Buktinya apa? Kelengkapan hadis ini menunjukkan Rasulullah sampai ketakutan ketika menceritakan itu. Sampai wajah beliau berpaling dari hadapan, seakan-akan betul-betul sudah dekat api itu. Maka cara untuk selamat dari api yang menakutkan itu adalah dengan banyak sedekah. Tapi boleh jadi karena sangat miskin seperti wanita sahabiat yang kasihan tadi itu, boleh jadi dia tidak memiliki apa-apa. Maka Rasulullah memberikan jalan keluar yang lain, fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dengan kalimat thayyibah. Makanya Ibnu Hajar menyebutkan ini juga bagian dari sedekah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik pun sedekah. Ada orang sedih, kita hibur, itu juga sedekah. Ada orang mendapatkan nikmat, kita ucapkan syukur, kita ucapkan selamat dan ikut bergembira, kita doakan berkah, itu juga bagian dari sedekah. Dan itu sebenarnya adalah sedekah untuk diri sendiri. Kebaikan kembali kepada diri sendiri. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga sedekah. Zikir, memperbanyak zikir, itu juga sedekah. Syekh Shalih Fauzan dan jumhur ulama menyuruh untuk banyak-banyak kita zikir. Jangan menunggu apa? Jangan menunggu tanggal 9 sampai tanggal 13 baru zikir. Tapi apa? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai apa? Sampai tanggal 13 kita banyakkan tasbih, tahlil, takbir dan tahmid dan zikir-zikir yang lain secara umum. Karena ini semua akan menjadi dinding yang sangat besar terhadap api neraka. Allah Ta'ala telah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah betul-betul amalan yang paling besar. Maka ini kesempatan emas. Kalaupun kita tidak mampu sedekah dengan harta, kita sedekah dengan apa? Dengan lidah. Ketika kita sedang mencuci pakaian, kalau tidak di kamar mandi, kita berzikir. Demikian pula ketika kita jalan di pasar, atau kita sedang niaga, atau kita sedang bercocok tanam, dan seterusnya. Maka perbanyak zikir. Tidak ada kerugian sama sekali. Daripada sebagian orang yang naik pokok nyok sambil apa? Nyanyi Indonesiaku atau negeriku atau apa. Enggak faedah sama sekali. Tapi apa? Perbanyak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Itu jauh lebih berfaedah. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.